Ada. Apa emang yang mau dibahas? Minta naik. Silakan, mau bahas apa? Banyak tuh. Mau bahas yang kemarin tuh, yang Yesus kawin. Klasik itu. Kontradiksi aja gimana? Saya mau minta jelaskan kepada Anda, boleh? Enggak, bahas Yesus kawin dulu. Nggak jelas itu. Nggak. Terus yang mana? Saya ada hal penting yang mau saya tanyakan gitu masalahnya. Silakan. Ya, jadi gini. Saya mau tanya dulu ya. Sabar. Ini mana ya? Gak bisa. Bisa ya? Gini. Satu hilang rupanya, sabar ya. Catatannya bentar. Harus buka HP satunya lagi ini. Tunggu. Sabar ya teman-teman. Saya ambil bahannya dulu nih. Ada yang patut saya pertanyakan tentang ini. Nah, ini satu. Apa? Mazmur 82 nomor 1. Mazmur 82 nomor 1. Mazmur Asaf. Ya, Mazmur Asaf 82 nomor 1. Dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Baik, nih ya. Coba saya baca dulu. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Ada berapa Tuhan gitu? Allahnya ada berapa gitu? Coba lihat A-nya itu, yang para Allah itu A-nya huruf besar huruf kecil. Oh, ini kapital pula permasalahannya. Ya, itu memberitahukan dulu. Kapital, coba kita cek kapital ya. Kapital atau enggaknya. Ini ya teman-teman, Allah huruf besar ya. Kita cek dulu ya. Apa tuh bahasanya? Allah. Elohim ya. Elohim. Oke. Yang huruf kapital. Terus yang huruf non kapital sama. Ya. Sama. Jadi bukan masalah huruf kapital atau huruf kecil, bukan. Oke, Bapak, saya jelaskan ya. Ini Cuk. Itu memang ada perbedaan, walaupun aslinya itu tidak ada huruf kecil ya kan. Tetapi itu yang mengkanonisasi atau membukukan itu menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang berbeda. Paham nggak? Maksudnya? Itu membuat orang untuk semakin mudah membedakan antara Elohim dengan Allah-Allah lainnya. Makanya para Allah itu, ya. Waduh. Maksudnya gimana? Bingung saya. Nah, maka itu. Iya, ada berapa Allah di situ? Membedakan kayak gimana? Terus hurufnya huruf kapital sudah saya bahas tadi kan, karena teksnya sama yang digunakan, cuma akal-akalan terjemahannya aja, satu huruf besar, satu huruf kecil. Itu kan dibutuhkannya mereka mempermudah. Contohnya begini, bukan hanya masalah huruf kapital atau gimana, tetapi ketika perikop-perikop itu dijadikan satu,
dikasih judul pula, itu aslinya manuskripnya ada atau enggak? Apa namanya? Judul misalnya kan judulnya kan Allah dalam sidang ilahi, betul nggak? Terus? Nah, perikop itu aslinya judulnya ada nggak? Judulnya? Ya. Nggak ada judul nih. Nggak ada, sebenarnya nggak ada. Lalu perikop itu menjadi bagian-bagian itu sebenarnya ada nggak? Ah, itulah yang saya maksud. Itu semua dibuat untuk supaya orang mudah untuk mengerti. Terus? Paham nggak? Misalnya begini, kayak misal perjanjian baru, ada kata-kata Yesus tentang anak manusia, Tuhan atas hari Sabat. Tahu ayat itu? Tahu. Tahu. Nah, kenapa itu A-nya sama M-nya itu anak manusia A, M manusia itu huruf besar. Itu untuk supaya orang mengerti bahwa yang dimaksud anak manusia itu adalah Yesus itu sendiri. Aduh, kacau. Ya, maka itu. Alasan huruf besar, huruf kecil. Dan saya bilang tadi untuk mempermudah orang untuk mengerti. Kayak gimana? Nah, menurutmu kan kacau. Kacau itu. Ya karena kau tak mengerti. Karena teks aslinya pun sama, mau huruf kapital atau huruf kecil gitu. Karena memang gaya bahasa dari Ibrani itu memang seperti itu. Gaya bahasa Ibrani seperti itu. Iya, tidak ada huruf kecil, huruf besar. Masa? Tetapi huruf sekarang itu dimodernkan, disesuaikan dengan zaman yang ada. Untuk apa? Untuk mempermudah. Sehingga orang mengerti. Itu dulu, pahami dulu. Nggak ada tata kaedahnya kayak gitu Ibrani. Itu katamu. Lah, ngerti gak? Coba Anda jelaskan tata kaedahnya dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Indonesia menentukan kapital atau kecil. Ayo. Itu dia saya bilang tadi, untuk mempermudah orang untuk semakin mengerti yang dimaksud itu apa, objeknya siapa, ngerti gak? Ngerti gak? Dan si pelaku utamanya itu siapa dikasih tahu, ngerti gak? Yang terutamanya siapa dikasih tahu semua di situ supaya mempermudah. Terus? Contoh begini, di Quranmu diterjemahkan, betul nggak? Diterjemahkan, betul? Ya, lalu ada dalam kurung itu ada nggak sebenarnya? Dalam kurung, ya betul ada, memperjelas itu. Ya, tapi ada nggak sebenarnya? Di teksnya kayak gitu. Ya, dalam kurung itu konteks. Ya, ada nggak sebenarnya? Kalau teks nggak ada teksnya. Nah, itulah yang saya maksud. Oke, paham di situ? Apa hubungannya dengan pertanyaan saya? Loh, nah itulah. Nggak nyambung ke situ. Heran saya. Apa hubungannya? Emang sudah menjadi gayamu untuk kamu tahu dengan kebenaran. Lah, untuk pura-pura nggak tahu. Nggak paham saya ke situ. Pura-pura nggak tahu dan pura-pura nggak ngerti. Bukan pura-pura, memang nggak ngerti. Pura-pura BODOH, itulah YouTube. Emang gak ngerti saya. Mau jelasin kayak gimana gitu, nggak nyambung. Balikin. Kamu kan tanya sama saya nih, ya kan, mengenai huruf besar, kecil, segala macam kan. Ku jelaskan sama kamu kan, supaya orang tuh bisa ngerti maknanya. Sekarang ku balikin ke Quranmu. Quranmu punya terjemahan, banyak yang ada dalam kurung tuh. Ya, banyak. Dalam kurung Muhammad. Itu terjemahan banyak. Benar ada gak aslinya? Itu konteksnya. Ada maksud ayat aslinya? Teksnya nggak ada itu, nggak ada. Maksud ayat untuk supaya orang mengerti kan? Terus? Benar nggak untuk supaya orang mengerti? Iya betul. Sebenarnya nggak ada kan? Tuh ada ilmunya itu. Ya, sebenarnya tafsir tuh. Sebenarnya nggak ada kan? Iya betul. Iya udah. Lah terus? Apa hubungannya dengan yang ini? Oke, Cup. Nggak ada hubungannya dengan pertanyaan saya masalahnya. Sekarang gini. Oke, ulangin lagi. Contoh kayak gini ya teman-teman, yang dia maksud qala inni abdullah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ataniyal kitaba, Allah memberiku kitab, dalam kurung Injil. Nah, kosakata Injil ini nggak ada teksnya katanya.
kayak gitu di Arabnya. Ngerti saya, cuma kagak nyambung dengan apa yang saya tanyakan gitu loh. Nah, itu loh saya bilang tadi. Tadi kan Ucup nanya sama saya, ya kan, kok bisa begitu? Misalnya kayak pakai huruf U kecil besar supaya lalu pakai judul perikop segala macam kan? Nah, itu tujuannya adalah supaya orang untuk memudahkan mengerti, memahami siapa dia yang dimaksud, tujuannya apa, itu semua ada. Lalu Ucup tadi bilang sama saya apa tadi? Kok begitu? Ketahuin saya kan? Saya balikin sekarang. Al-Quranmu juga sama. Ada kata-kata lalu ada dalam kurung, kata-kata biasa lagi terjemahan lalu dalam kurung. Dan kamu sudah akui kan? Dan dalam kurung itu sebenarnya ada atau tidak? Itu penegasan dalam kurung itu. Ada atau enggak sebenarnya terjemahan itu? Kalau di teksnya Arabnya enggak. Enggak ada, betul. Kenapa itu ada? Supaya apa? Supaya orang memahami dari tafsirnya. Terus? Sama. Itulah yang dimaksud dengan beda dengan ini, jauh. Katamu jauh, huruf kapital, huruf kecil, huruf besar, jauh, nggak nyambung. Sama itu nggak nyambung. Ini teksnya sama. Mengerti. Gini, ini masalah kritik teksnya. Kalau yang ini kan yang kita bahas ini tentang permasalahan yang tadi. Bukan seperti yang di Al-Quran. Ini huruf kapital dan kecil, A besar, A kecil gitu. Nggak nyambung ke situ. Nah, makanya gini. Nih. Kalau kamu baca ayat lengkapnya ya, Mazmur 82. Ya, ayat 1 berikutnya gini. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi, betul nggak? Ada berapa Allah itu? Tunggu dulu. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Ya, salah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Itu kan maksudnya apa? Jadi orang-orang yang ada di bumi itu dia mewakili Allah untuk bertindak. Contohnya gini, gak usah jauh-jauh deh. Kita tuh dititipin anak sama Tuhan, ya, dimana kita ini mewakili Tuhan mendidik mereka melalui hidup kita, mengajari segala kebenaran, mewakili Tuhan melalui hidup kita kepada mereka. Nah, ini maksudnya pada ayat ini bukan berarti banyak Allah. Ini adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mewakili tentang suara Allah, suara Tuhan, suara Elohim kepada orang-orang di sana, supaya mereka bertindak. Perhatikan, supaya mereka bertindak dalam menghakimi itu tidak lalim. Kok berubah jadi orang? Nggak ngerti saya. Iya. Nah, para Allah itu apa? Sidang ilahi itu apa? Coba. Kalau sudah para ya berarti jamak. Nah, gini. Akan kayak gitu. Banyak. Lalu kenapa dilarikan ke orang gitu? Nggak ngerti saya. Kita memang mewakili. Nah, makanya aku bilang sama kamu, Cup. Kamu tuh nggak ngerti Alkitab tapi sok tahu. Di mana ini semua mesti belajar dari kejadian Wahyu itu. Kenapa tuh Musa juga disebut Allah? Karena dia menyuarakan suara Allah itu sendiri. Paham nggak? Baca ke kitab yang kitab kejadian itu, Musa itu keluar. Di mana Musa suruh menyuarakan aku adalah aku. Disuruh menyuarakan suara Allah itu, suara Elohim itu sendiri. Tahu nggak itu saya tanya? Nggak tahu, Cup? Itulah yang aku maksud, Cup. Saya itu minta jawaban real kayak gimana penjelasannya gitu loh. Sudah aku jelaskan sama kamu. Bukan omongan doang ya. Datanya seperti apa kan kayak gitu. Perubahannya seperti apa biar orang ngerti gitu. Itu dia sebenarnya bahwa orang-orang ini mewakili suaranya Elohim itu sendiri. Saya pun lawan debatnya teman-teman gak ngerti jawabannya loh. Loh, itu karena kamu tidak mau berpikir dengan benar. Saya nggak salahkan kamu karena memang kamu bukan di situ tempatnya. Kamu nggak nyampe ilmu di situ. Jauh, Cup, jauh.
nggak nyampe ilmumu sampai situ. Serius, aku ngomong. Aduh. Nih, di mana Allah, lihat, Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi, ya kan? Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim tuh? Perhatiin. Allah menghakimi, dia ditanya berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Memihak kepada orang fasik, ya kan? Ya, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada orang yatim. Artinya bahwa manusia-manusia itu ditunjuk oleh Allah menyuarakan suara Allah. Ini yang saya baca tadi ya, teman-temannya. Mazmur Asaf. Iya. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Iya, betul. Di antara para Allah. Nah, lalu sambung. Ia menghakimi. Lalu terus baca selanjutnya. Sebentar, yang ini tadi huruf kapital, yang ini huruf kecil. Ya, udah kita bahas. Ini teksnya sama gitu ya. Teksnya sama, nggak beda. Nih, ya kodenya lihat teman. 0430. Nih, para Allah pun juga 0430 kodenya. Sama. Itu nggak ada beda. Maka itu saya udah bilang tadi, itu untuk mewakili tentang kealahan itu, ke Elohiman itu. Paham gak sih ngomong? Nah, huruf kapital nggak kapital itu, Cuk, itu untuk supaya orang mengerti dan mempermudah yang orang yang membaca itu supaya dia mengerti. Paham? Waduh. Kaidah dari mana itu? Kaidahnya dari mana itu? Nah, makanya aku bilang sama Ucup, kalau kamu mau belajar itu, Cup, bukan begitu caranya. Aduh, alasan huruf besar, huruf besar, huruf kecil, huruf kapital alasannya. Kalau kamu cuma mau nyomot ayat-ayat doang. Aduh, macam-macam mana? Kalaunya urusannya huruf kapital, alasan. Sekarang saya mau tanya. Aduh. Udah baca ayat keduanya belum? Aduh. Ya, yang saya pertanyakan ini, berapa Tuhan di sini, berapa Allah? Itu berhubungan dengan ayat-ayat selanjutnya. Paham nggak? Baca ayat keduanya, ketiganya, keempatnya, kelimanya, dan seterusnya. Maka kamu akan ngerti, Cuk. Dengar baik-baik ya. Di mana Allah-Allah ini, para Allah ini, dia menghakimi orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Dia memihak kepada orang fasik, berlaku nggak adil, ngerti gak? Membuat orang sengsara dalam, ngerti gak? Ya, di semua ada nih sambungannya. Kebiasaan kaum kalian itu, orang-orang kalian, cuman comot-comot ayat dianggap kelemahan, kalian ambil. Padahal kalian nggak ngerti sama sekali. Gitu. Nih, contohnya gini ya. Sakit kepala saya, teman-teman. Nggak ngerti gitu. Nggak. Saya kasih tau ya. Kalian sepintar apapun di Islam, kalian gak akan pernah ngerti baca Alkitab kami. Bener. Nggak ngerti. Yakin saya. Gak bakal nyampe. Bener otak kalian, serius. Aduh. Nih, contohnya gini ya, Cup. Lihat Cup ya. Nih. Kemarin kan masalah orang kawin nih, Cup ya. Cup. Nih, Cup juga harus jujur. Kalau mau bahas sesuatu tuh, Cup, tentang papirus yang menyinggung istrinya Yesus ternyata tidak palsu, ya kan? Betul gak, Cup? Terus kalau bahas yang jujur, kemarin nggak jujur, nggak bahas sama siapa namanya itu. Nih ya, ngebahas ini lah, Cup ya. Ini kan kemarin kan yang dibukakan aplikasinya kan? Betul. Itu apa sih? Kemarin kan Anda buka ini, cari ini, dan Anda buka ini, betul gak? Ya, kertas papirus, ya, yang disebut yang surat kabar pernikahan. Betul gak? Ini kan Anda buka kan, ngaku gak? Aduh, melenceng dari pertanyaan saya. Iya, karena itu sudah saya jawab tadi. Aduh. Nggak ada jawabannya, para Allah malah ke situ bahasnya. Aduh. Turunkan moderator kan nggak nyambung masalahnya. Diturunin moderator jadinya. Aduh. Yang dibahas para Allah malah bahas papirus, jauh kali gitu.
Aduh. Heran saya. Habis diturunin moderator itu.